Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Agus dari kelas 3U dengan NIM 22044111848. Ingin menjelaskan tugas yaitu yang berjudul jaringan wireless atau nirkabel. Kita langsung masuk saja ke PowerPoint-nya. Apa sih itu nirkabel atau jaringan wireless? Jaringan wireless atau biasa disebut dengan jaringan nirkabel adalah jaringan tanpa menggunakan kabel dan dihubungkan melalui gelombang radio atau teknologi yang menghubungkan dua piranti untuk bertukar data tanpa media kabel. Data dipertukarkan melalui media gelombang cahaya kabel, seperti teknologi inframerah pada remote TV. Status gelombang radio seperti Bluetooth pada komputer dan ponsel dengan frekuensi tertentu. Perantinya yang umumnya digunakan untuk jaringan nirkabel termasuk di dalamnya adalah kelompok komputer, komputer genggam, PDA, telepon seluler, tablet PC, dan contohnya pengguna bergerak bisa menggunakan telepon seluler mereka untuk mengakses email. Sejarah jaringan wireless. Penggunanya tanggal kembali beberapa abad. Pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted dan Andre Marie Empin menemukan elektromagnetisme yang merupakan manifestasi dari kedua bidang listrik dan magnetik. Kemudian, pada tahun 1832, Joseph Henry dan Samuel F.B. Morse telah menunjukkan bagaimana listrik bekerja telegrafi yang merupakan sebuah telegraf yang menggunakan signal listrik yang disampaikan melalui saluran telekomunikasi atau radio. Jaringan nirkabel memang membuat hidup lebih mudah berkat teknologi nenek moyang yang telah membentuk penemuan besar seperti yesteryears. Ulang diharapkan berlanjut menjadi sebuah bentuk penting dari sambungan di banyak area bisnis. Nah, ini adalah beberapa tipe jaringan wireless. Yang pertama itu tipe jaringan WWAN atau kepanjangannya Wireless Wide Area Network. Yang kedua, Wireless Metropolitan Area Network yang biasa disingkat dengan WMAN. Yang ketiga itu Wireless Local Area Network atau bisa disebut WLAN. Yang keempat, Wireless Personal Area Network atau biasa disebut dengan WAPN. Nah, yang pertama itu Wireless Wide Area Network. Teknologi WWAN atau WAN memungkinkan pengguna untuk membagi koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun private. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas, seperti kota atau negara, melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasinya. Teknologi WAN ini dikenal dengan sistem 2G atau second generation. Inti dari 2G ini termasuk di dalamnya global system for mobile communication atau GSM, seluler digital paket data atau CDVD, dan juga kode division multiplexed access atau CDMA. Yang kedua itu Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN.
Teknologi WAN ini memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi dalam suatu area metropolitan. Contohnya, antara gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau pada kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Sebagai tambahan, WEMAN dapat bertindak sebagai backup bagi jaringan yang berbasis kabel dan dia akan aktif ketika jaringan yang berbasis kabel tadi mengalami gangguan. Yang ketiga, wireless local area network atau biasa disebut dengan WLAN. Wireless local area network pada dasarnya sama dengan jaringan local area network yang biasa kita jumpai. Hanya saja, untuk menghubungkan antara node device antar klien menggunakan media wireless, channel frekuensi serta SSID yang unik untuk menunjukkan identitas dari wireless device. Ini ada beberapa komponen pada WLAN. Yang pertama itu access point, yang dimana access point akan menjadi sentral komunikasi antara PC ke ISP atau dari kantor cabang ke kantor pusat jika jaringan yang dikembangkan milik sebuah korporasi pribadi. Yang kedua, wireless LAN interface. Alat ini biasanya merupakan alat tambahan yang dipasangkan pada PC atau laptop. Yang ketiga, mobile atau desktop PC. Perangkat akses untuk pengguna atau user yang harus sudah terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk PC maupun USB. Yang keempat, antena eksternal. Antena eksternal digunakan untuk memperkuat daya pencar. Yang kedua itu hal-hal yang harus diperhatikan pada WLAN, yaitu seberapa besar jaringan WLAN akan dibangun. Yang kedua, sistem keamanan. Yang ketiga, koneksi yang akan dikembangkan. Nah, yang keempat dari tipe jaringan yaitu Wireless Personal Area Network atau WPAN. WPAN tersebut adalah jaringan area pribadi untuk jaringan yang terpusat di sekitar perangkat interconnecting perorangan dari kerja di mana sambungan nirkabel. Umumnya, personal area jaringan nirkabel menggunakan beberapa teknologi yang memungkinkan komunikasi dalam waktu sekitar 10 meter, dengan kata lain yang sangat jarak dekat. Layanan pengembangan wireless. Yang pertama itu hotspot. Hotspot merupakan converged area yang memiliki access point agar komputer dengan perangkat wireless di sekitar dapat terkoneksi internet. Ada 3 range frekuensi yang umum dalam transmisi wireless, yaitu yang pertama frekuensi microwave dengan range 2-40 GHz, cocok untuk transmisi point to point. Yang kedua, frekuensi dalam range 30 MHz sampai 1 GHz, cocok untuk aplikasi omnidirectional. Yang ketiga, range frekuensi lain yaitu antara 300 sampai 200 ribu GHz untuk aplikasi lokal adalah spektrum inframerah. Inframerah sangat berguna untuk aplikasi point-to-point dan multi-point dalam area terbatas seperti sebuah ruangan. Nah, yang terakhir itu WPAN atau Wireless Personal Area Network. Sebuah teknologi wireless yang mampu menyediakan layanan komunikasi, data, dan suara dengan jarak jangkauan yang terbatas. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2, GHz, unlicensed atau
ISM, Industrial, Scientific, dan Medical. Dengan menggunakan sebuah frequency hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi, data, dan suara real-time antara host to host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas. Ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan topologi jaringan komputer. Kelebihannya yang pertama itu transfer data dengan memanfaatkan sinar infrared bisa dilakukan kapan saja karena infrared tidak memerlukan kehadiran sinyal dalam melakukan proses transfer data. Yang kedua, transfer data melalui infrared cenderung mudah dan sederhana. Yang ketiga, transfer data melalui ponsel bahkan tidak terkena biaya. Kekurangannya yaitu yang pertama, transfer data yang memanfaatkan sinar infrared mengharuskan kedua lubang infrared yang berhadapan. Hal ini dinilai cukup menyulitkan dan merepotkan. Yang kedua, infrared sangat berbahaya bagi mata. Harus bisa diantisipasi supaya sinar infrared tidak terkena mata. Dan yang terakhir, transfer data melalui infrared cenderung lebih hemat bila dibanding dengan media transfer data lain seperti Bluetooth. Nah, ini ada media piranti wireless. Yang pertama itu access point. Digunakan untuk melakukan peraturan lalu lintas jaringan dari mobile radio ke jaringan kabel atau dari backbone jaringan wireless transceiver biasanya berbentuk kotak kecil dengan satu atau dua antena kecil. Yang kedua itu antena. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik bergantung kepada pemakaian dan pengguna frekuensinya. Antena ini berwujud berbagai bentuk, mulai dari seutas kabel, dipol, ataupun yagi dan sebagainya. Keamanan yang pertama itu ganti password administrator default atau bila perlu ganti pula username-nya. Yang kedua, aktifkan enkripsi. Yang ketiga, ganti SSID default. Yang keempat, aktifkan MAC address filtering. Yang kelima, matikan broadcast dari SSID. Yang keenam, berikan alamat IP statis kepada peranti Wi-Fi. Yang ketujuh, pikiran lokal access point atau router yang aman. Yang kedelapan, matikan saja jaringan nirkabel jika sedang tidak digunakan. Perbedaan antara jaringan wireless dan jaringan kabel. Yang pertama, keunggulannya adalah biaya pemeliharannya murah atau hanya mencakup stasiun sel, bukan seperti pada jaringan kabel yang mencakup keseluruhan kabel. Yang kedua, kelemahannya adalah biaya peralatan mahal. Kelemahan ini dapat dihilangkan dengan mengembangkan dan memproduksi teknologi komponen elektronika sehingga dapat menekan biaya jaringan. Yang ketiga, jaringan delay yang besar. Adanya masalah propagasi radio seperti terhalang. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai jaringan wireless atau nirkabel. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.